Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapa manusia yang paling kuat ujian cobaan hidupnya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, yang paling tinggi para nabi. Nabi-nabi paling kuat cobaannya. Setelah itu, thummal amsal fal amsal. Di bawah Nabi, setelah itu orang yang keimanannya di bawah Nabi. Yubtalal abdu ala hasabi dinih. Seorang hamba akan diuji imannya sesuai dengan kadar keimanannya. Seorang hamba akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman yang ada dalam dirinya. Fa in kana fi dinihi sulban, kalau imannya itu sulban, kuat, kokoh, istadda bala'uhu, maka ujiannya pun kuat. Ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, ujian S1, ujian S2, ujian S3, S1 mungkin 100 halaman skripsi, S2 tesis 200 halaman, S3 mungkin 300 halaman, mungkin 500 halaman disertasi sesuai dengan kadar. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya itu tipis, ubtuliya ala hasabi dinih, maka diuji dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Terus Allah menguji seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi, ma'alaihi khati'ah, dia tidak lagi ada dosa. Hadis ini memberikan kabar gembira buat kita. Kalau ujian pada diri kita kuat, jangan kita down, berarti level kita tinggi. Kalau ujian dalam hidup kita berat, berarti Allah sudah tempatkan kita di level VVIP. Di bawah itu VIP, di bawah itu kelas ekonomi, di bawah itu tidak berkelas sama sekali. Berat sekali ujian ini, berarti engkau sudah diletakkan Allah di tempat yang tinggi. Orang yang berpikir positif, dia selalu ingin ada perjuangan. Beda dengan orang, mengapa orang pergi memancing? Tempat danau, laut jauh dari rumah, menaiki kendaraan, mobil, sepeda motor, sampai di tepi pantai meninggalkan kendaraan di parkir lalu hanya untuk mencari ikan, beberapa ekor ikan. Karena bagi mereka yang penting itu bukan ikannya, tapi perjuangan mendapatkan ikannya. Ada adventure, ada petualangan, ada adrenalin yang bangkit di sana. Beda dengan orang yang tidak ada minat untuk bertualang. Bagi dia itu tidak penting, yang penting beli ikan yang matang, selesai makan, orientasinya tidak terlalu panjang. Orang yang seperti ini antara otak dengan perut tidak terlalu jauh. Sedangkan kita diajarkan ada proses keimanan. Maka orang-orang yang mendengar hadis ini disampaikan, dia tidak akan berkata, oh kalau begitu nggak usah dapat ujian yang berat-berat, saya mau iman yang tipis saja. Loh, ketika kendaraan kita mau kendaraan yang tercepat, ketika mobil kita mau mobil yang cepat, ketika rumah kita mau rumah yang kokoh. Kenapa iman kita pilih yang tipis? Berarti kita tidak balance, tidak punya keseimbangan. Ketika kendaraan mau yang cepat melesat sampai ke tujuan, rumah mau yang kokoh, megah, mewah, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan ruang tamunya, lengkap dengan berbagai macam pernak-perniknya, maka iman pun kita mesti iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu adalah ketika ujian Allah datang. Husnuzan. Ini bukan kutukan. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu. Imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ard, sampai dia berjalan di atas muka bumi, wa ma 'alaihi min khati'ah, tak ada dosanya sama sekali. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Kurang kuat apalagi cobaan yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub mengalami ujian yang luar biasa. Kebun-kebunnya kering, mati. Sapi-sapi, ternaknya, ontanya mati. Kambing-kambingnya mati. Anaknya meninggal dunia. Tidak cukup hanya itu, datang penyakit kulit yang luar biasa. Pernahkah dia mengeluh? Pernahkah dia menyumpah serapah? Pernahkah dia mencaci maki Allah? Tidak. Sampai akhirnya istrinya tidak tahan. Rahmah tidak tahan melihat Ayub. Sampai akhirnya Ayub berdoalah kepada Allah. Ayub juga tidak minta sembuhkan aku ya Allah, tidak. Apa kata Ayub? Rabbi anni massani ad-dur. Ya Allah, aku terkena penyakit. Dia hanya berkata, aku terkena penyakit.
wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang terkasih, yang maha penyayang. Maka Allah mengatakan, urkut birijlika, tumit kakimu, engkau injakkan ke tanah, keluarlah air, mughtasalun baridun, lalu dia kemudian mandi di air yang sejuk itu dan sembuh. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh. Belum ada apa-apanya di ujian kita dibandingkan ujian yang dialami oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwat, yang dicampakkan, dibuang oleh Belanda sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Lalu kenapa Allah uji? Bila Allah mengujimu bukan karena Allah tidak tahu. Saat Allah mengujimu, Allah ingin beritahu kepada dirimu sendiri, engkau layak atau tidak masuk ke dalam surga Allah. Maka merenunglah sejenak, wahai saudaraku yang sedang diuji Allah dengan penyakit, merenung sejenak. Apakah aku layak masuk ke dalam surga Allah? Berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu bersama orang baik-baik, bersama para nabi Allah. Padahal mereka tak pernah mengeluh, tak pernah berkeluh kesah. Mereka ridha terhadap keputusan Allah. Itulah yang selalu kita katakan, raditu billahi rabba, aku ridha menerima keputusan Allah. Wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Nabi Muhammadin nabiyan wa rasulah, aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Tidak ada cara lain selain berdoa dan menerima keputusan Allah. Kepala ini terlalu kecil untuk menangkap keputusan Allah, sehingga kalau dipikirkan kenapa begini, kenapa terjadi begini, kenapa tidak makan obat, kenapa tidak pergi konsultasi ke dokter, kenapa. Satu kali kalau hanya akan membuka pintu setan. Kalau sekali, kalau dua kali, kalau tiga kali, akhirnya tidak bisa tidur, akhirnya pergi ke psikiater, akhirnya pergi ke psikolog, akhirnya diberi resep, akhirnya makan obat, tidur, setelah bangun tidur kambuh lagi, tidur lagi, kambuh lagi. Kalau hidup hanya untuk tidur, lebih baik mati. Maka tidak ada cara lain selain meningkatkan diri. Para psikiater akan mengatakan, agama Anda ada Pak, sesuai dengan agama masing-masing, serahkan diri kepada Tuhan. Sedangkan kita tidak ada cara lain selain meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah, qalu, yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang lain kecuali dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah. Jangankan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang di dalam dirimu pun, bahkan dirimu itu pun punya Allah. Maka hanya akan dapat berkata, inna lillah, kami pun datang dari Allah, kami ciptaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu beruntung orang yang memahami siapa yang bisa meringankan kita menghadapi ini. Tidak ada lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang datang. Habis kemampuan para penyembuh, para tabib, para dokter untuk menenangkan ini orang. Dia tidak tenang karena dia menganggap, kenapa Tuhan tidak adil, kenapa aku yang sakit, kenapa aku yang menderita. Sebenarnya di balik itu Allah ingin menunjukkan kepada semesta alam, hai para malaikat, dulu ketika aku ciptakan mereka, kamu semua berkata, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah di atas muka bumi? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan bermusuhan. Tapi hari ini lihatlah, aku buat dia kaya, dia bersyukur. Aku buat dia sakit, dia bersabar. Ajaban li amril mu'min, ajaba, ajib, amazing, memukau, luar biasa orang beriman itu. In asabathu sarra, kalau rezekinya lapang, anaknya sehat, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, dia bersyukur, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi andai dia sakit, dia bersabar, bersyukur, Allah balas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah 2 kali lipat. Kalau dia bersabar, balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan mereka tanpa bisa dihitung, tanpa bisa dipikirkan oleh siapa.